Halo, jumpa lagi dengan Bu Beta. Menang banyak itu untung. Yuk anak-anak, kita belajar karya seni patung. Karya seni rupa berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu seni 2 dimensi dan seni 3 dimensi. Seni 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Mempunyai dimensi panjang dan lebar. Contohnya batik dan seni lukis. Sedangkan seni 3 dimensi yaitu berbentuk seperti bangun ruang dan memiliki volume. Mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung berdasarkan fungsinya. Patung dekorasi dibuat untuk memberikan kesan indah suatu ruangan juga lingkungan di luar ruangan. Biasanya berbentuk hewan dan manusia. Contohnya patung di taman dan di kolam. Patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau pahlawan dan memperingati peristiwa bersejarah. Contohnya patung Ki Hajar Dewantara dan patung Jenderal Sudirman. Patung seni dibuat untuk kepentingan estetis atau keindahan. Contohnya, patung di pameran seni. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dan melengkapi konstruksi sebuah bangunan. Contohnya, patung penyangga atau pilar bangunan. Bahan pembuat patung. Ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak, bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya plastisin, tanah liat, lilin, dan sabun. Bahan keras, bahan yang bersifat keras dan sulit dibentuk, contohnya kayu, aluminium, dan batu. Alat untuk membuat patung, pahat dan palu. Pahat dan palu digunakan untuk membuat patung yang berasal dari bahan keras. Pahat berfungsi untuk memahat atau mengurangi bahan sehingga terbentuk objek yang diinginkan. Palu berfungsi untuk memukul pahat. Putsir adalah semacam pisau untuk mengukir bahan lunak. Terbuat dari kayu dan memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak. Alat las. Las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Meja putar berfungsi untuk membentuk patung dengan objek tabung, silinder, ataupun lingkaran. Juga berfungsi untuk memudahkan dalam melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. Tang digunakan untuk membuat patung yang memerlukan rangka kawat dengan cara membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Alat untuk membuat patung, amplas, digunakan untuk menghaluskan patung yang terbuat dari kayu. Teknik pembuatan patung. Teknik putsir, yaitu teknik membentuk bahan lunak seperti tanah liat, lilin, dan sabun dengan mengurangi bahan menggunakan alat putsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Alat yang digunakan adalah putsir atau pisau sudip. Teknik pahat, yaitu teknik untuk mengurangi bahan menggunakan alat pahat dan palu. Palu digunakan untuk membenturkan alat pahat pada bahan patung. Teknik ini biasanya digunakan pada bahan keras seperti kayu dan batu. Teknik mencetak. Teknik mencetak dibagi dua, yaitu mencetak tuang atau cor dan mencetak tekan. Cetak tuang biasanya digunakan untuk membuat patung dengan bahan semen, gips, dan emas cair. Cetak tekan biasanya digunakan untuk membuat patung dengan bahan plastisin dan tanah liat. Teknik konstruksi. Teknik yang digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan dan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu rangka bangunan dan meja putar. Bahan yang digunakan biasanya tanah liat, plastisin, semen, dan gips. Teknik las merupakan pembuatan karya patung dengan cara menggabungkan bahan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Teknik pewarnaan patung. Patung diwarnai agar terlihat menarik. Cat yang biasa digunakan untuk mewarnai patung yaitu cat air,
memiliki warna dasar merah, biru, kuning, dan warna tambahan putih dan hitam. Cat poster. Cat akrilik terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Cat asturo. Teknik pewarnaan patung ada dua, yaitu akuarel dan plakat. Akuarel teknik pewarnaan dengan sapuan tipis atau menggunakan banyak air. Plakat teknik pewarnaan dengan sapuan tebal, tidak mengandung air. Akuarel cat yang dihasilkan cenderung transparan. Plakat cat yang dipakai lebih kental seperti cat poster dan cat akrilik. Tahap membuat rancangan patung. Pertama, membuat sketsa. Sketsa dibuat menggunakan pensil di atas kertas gambar. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sebaiknya memilih bahan yang mudah didapat dan dibentuk. 3. Memilih teknik pembuatan. Memilih teknik yang dianggap paling mudah seperti teknik putsir dan cetak. 4. Memilih teknik pengeringan. Menggunakan teknik panas dan pembakaran. Teknik pembakaran lebih sulit dilakukan, tetapi menghasilkan patung yang keras dan lebih kuat. Cara menggelar pameran sederhana tentang patung. Pertama, meletakkan meja di depan kelas, lalu mengumpulkan patung milik sendiri dan milik teman-teman. Kemudian menyusun patung-patung di atas meja. Terakhir, mengajak adik kelas untuk menikmati keindahan patung-patung yang dipamerkan. Beli ikan di Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.